itu tidak ada. Siapa orangnya yang bisa menyatakan si R itu berzina? Satu kampung pun tidak akan ada orang yang bisa menyatakan bahwa si R itu berzina, karena memang tidak berzina. Ada laporan dari warga setempat itu kan, akhirnya saya sama temen 4 orang kalau saya dorong, saya dobrak pintunya, ya posisi seperti itu, posisi perempuannya gitu kan, laki-lakinya cuman pakai celana kolor gitu kan, lari ke kamar mandi gitu kan, dan itu waktu penggerbekan jelas panik karena posisi dia kan berdua di ruangan, apalagi dengan posisi pintu terkunci gitu. Alasannya katanya gerah gitu kan, gerah gitu, cuman kalau gerah nggak masuk akal juga, antara menantu sama mertua posisi satu ruangan tertutup gitu kan, dengan posisi juga si mertuanya gitu. Saya nggak ngelakuin gitu Pak. Dari pihak Ibu NR juga emang nggak ada pengakuan, karena kita nggak ada, maaf ya, perjinahan gitu Pak. Sangat kaget ya adanya peristiwa ini, karena memang peristiwa ini atau permasalahan ini sudah selesai sebulan yang lalu ya, sudah dirembuk atau dimusyawarahkan dengan Pak RT, bahkan ada satu dari pihak kepolisian yaitu dari Polsek Curug menyaksikan bahwa permasalahan ini sudah ditutup rapat-rapat. Kurang lebih ya 1 bulan kemudian mencuatlah peristiwa ini, yaitu unggahan NR di media melalui TikTok, melalui segala macam media ya, bahkan sampai seluruh dunia mungkin ini. Nah, inilah dari keluarga R tidak terimanya seperti ini. Siapa sih orangnya yang nggak marah gitu tuh? Kalau sampai aibnya dibuka, si NR ini membicarakan ke media itu bahwa R ini sedang berzina, itu tidak ada. Siapa orangnya yang bisa menyatakan si R itu berzina? Satu kampung pun tidak akan ada orang yang bisa menyatakan bahwa si R itu berzina, karena memang tidak berzina. Karena ada laporan dari warga setempat itu kan, akhirnya saya sama temen 4 orang kalau saya dorong, saya dobrak pintunya, ya posisi seperti itu. Waktu penggerbekan jelas panik karena posisi dia kan berdua di ruangan, apalagi dengan posisi pintu terkunci. Alasannya katanya gerah gitu kan, gerah gitu, cuman kalau gerah nggak masuk akal juga, antara menantu sama mertua posisi satu ruangan tertutup gitu kan. Ini ada bukti kwitansi, totalan semuanya 50 juta. Ini bukti chat dia ngomong minta uang 500 juta. Nih ya, oke, nih buktinya di sini ada. Itu di luar 25 juta dia juga Itu, ngomong ada. Insya Allah besok melakukan somasi terhadap ini nih kuasa hukumnya. Rencana besok saya akan ajukan nanti besok, karena itu nggak benar. Ada beberapa yang tidak benar nih, kita klarifikasi lah, kita akan somasi lah. Setelah itu kalau dia nggak ada itikat baik, maka kami akan proses di kepolisian. Si inisial R ini takut melebar, malu, takut kedengar orang tuanya karena orang tuanya sudah tua, takut jantungan, bagaimana, khawatir. Ya udah, kita selesaikan aja. Nah, diselesaikan pada malam itu, disaksikan sama RT dan warga setempat, tanda tangan di situ, juga disaksikan dari pihak kepolisian juga ada menyaksikan, sudah beres. Nah, ya ini tiba-tibanya seperti ini. Ya, titik perempuan itu bahwa dari pihak NR, ya, dari pihak NR maupun dari pihak R tidak ada masalah apa-apa, dan di kemudian hari tidak akan menuntut apapun gitu. Itu dibunyi perjanjiannya seperti itu, tidak ada penuntutan apapun. Berarti kan kita dianggap selesai dengan uang 50 juta itu. Kita juga merasa ada tanda tanya ya, toh kenapa
si R dengan H ini sebenarnya sebelum ada pernikahan dengan anaknya sudah ada hubungan dekat ya. Si R ini sudah tahu berhubungan dengan H, toh kenapa si bapaknya ini mengizinkan kawin dengan si NR ini? Itu yang bikin pertanyaan, ada apa sih ini? Sebelum nikah, NR ini mengatakan begini, kalau kamu tidak bayar 500 juta sama saya, kata si NR ini, saat sebelum menikah, WhatsApp kamu akan saya sebarluaskan, kata si NR ngancam. Karena si R ini masih sangat labil, masih sangat muda ya, karena umurnya juga baru 21 tahun, dia sangat ketakutan gitu. Oke lah, kita menikah. Akhirnya jadilah menikah gitu. Dia kaget, shock, sampai mukulin kaca sampai tangannya berdarah-darah. Dan jadi bukan hanya mental atau menanggung malu ya, sampai pekerjaannya pun terancam dipecat. Waduh, kalau itu yang terjadi, terus di mana diletakkan moral manusia, keagungan cinta? Kok bisa ya? Beneran ini diletakkan di mana moralnya? Gitu. Apalagi ini hubungan keluarga ya, ibu berselingkuh sama mantunya. Kita menyesali ya sampai sejauh itu gitu. Ya semua dalam keadaan gelap mata, hati nuraninya tertutup. Ya harusnya sih nggak terjadi deh. Sudah pasti kalau perempuan mengetahui suaminya berselingkuh, pasti juga ada rasa sakit hati. Selintas sih membaca mengenai hal itu. Saya yang pasti nggak mau memberikan judgement ya, karena kita kan nggak tahu betul apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka yang sesungguhnya, baik dari versi ibu mertua ataupun dari versi menantu maupun dari anak perempuannya sendiri. Jadi mereka lah yang paling tahu dan mereka yang paling mengerti bagaimana agar mereka semua bisa bahagia pada akhirnya. Itu aja sih. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari hal yang seperti ini. Dari pihak R datang ke sini untuk membuat laporan pengaduan. Sepanjang ini baru laporan pengaduan, kami mendalami unsur yang dilaporkan. Minggu kemarin, hari Kamis kemarin, yang diadukan itu pencemaran nama baik. Sementara kami dalami dulu. Ada beberapa, namun masih kami dalami dulu, dan kami dalami juga unsur pidananya yang dilaporkan atau yang dilabdukan sama mereka-mereka ini.